Pendeta Simajuntak mau memberikan tambahan mengenai pelajaran kita? Tadi, apakah ada hubungan tahun Yobel dengan keselamatan? Ya, jadi tahun Yobel itu zamannya orang Israel, sekarang itu tidak ada. Ya, hanya hubungannya orang apabila anak itu datang, kalau Anda baca dalam Yohanes 6 nanti 5, apabila anak itu datang memerdekakan kamu, kamu betul-betul merdeka. Jadi orang setiap 50 tahun itu jadi merdeka, mereka yang punya hutang tidak punya hutang lagi. Nah, itu gambarannya bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan memerdekakan kita. Betul-betullah kita merdeka. Itulah hubungannya, tetapi itu hanya untuk orang Yahudi sekarang tidak ada, karena ada nanti buku pertanyaan. Kalau ada hutang-hutang anggota kepada kita, apakah kita bebaskan begitu saja? Ini enggak. Jadi utang tanggung jawab, utang itu ya kan. Jadi Jobel itu adalah tanda perjanjian mereka, bangsa Israel dulu. Itu tidak bisa diaplikasikan sekarang. Itu makanya kalau baca Alkitab, apakah itu lokal atau universal, baru supaya jangan keliru. Tapi ada hubungannya semua, hubungannya itu mengarahkan kepada Yesus, itulah kepada pandangan kepada juru selamat itu. Jadi kemerdekaan itu datang apabila, tapi belum sekarang. Nanti ketika dia datang, kita akan diselamatkan. Nanti, makanya hari pembalasan itu belum sekarang. Nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi sekarang kita siap-siap. Karena kita tidak tahu kapan kita pergi, kapan kita mati. Selalu bersiap menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena semua panggilan yang diberikan oleh Yesaya itu, karena bangsa Yahudi gagal melakukannya, maka tanggung jawab itu diberikan kepada bangsa Israel, kepada kita. Jadi itu sebetulnya hanya tanggung jawab pelayanan menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, jadi semua talenta keselamatan itu jangan kita keep, jangan kita pelihara untuk diri sendiri, jangan mau enak sendiri, ceritakan, bangkitlah, bergeraklah, beritahukanlah kepada tetanggamu, kepada temanmu, kepada siapa saja, ommu, paman, beritahukan soal mereka menerima atau tidak, bukan urusan kita. Tapi kita beritahukan melalui tindakan, melalui kata-kata, melalui kemampuan. Semuanya kita lakukan. Kalau kita sudah lakukan, memang kalau orang sudah menerima roh Tuhan itu, dia bergerak sendiri. Dia langsung tanpa disuruh-suruh oleh anggota bekerja atau pelayanan perorangan. Ya. Dia bergerak sendiri oleh roh itu. Jadi itulah tandanya orang sudah merdeka. Tidak lagi dalam genggaman dosa itu. Tidak lagi ditekan-tekan dosa itu. Dia sudah mulai merdeka oleh karena dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Walaupun di tengah-tengah tadi seperti yang Bapak Pendeta katakan, kita masih berdosa, tapi kita datang terus. Itu makanya perlu reconnect, kembali hubunganmu dengan Tuhanmu. Kalau kau gagal, pandang kembali kepada dia, hanya dia. Jadi pola pandangan manusia yang salah. Dia pikir Tuhan itu tidak terganggu, apatis, tidak memperhatikan manusia, doanya tidak jawab. Bukan. Tuhan tidak seperti itu. Dia adalah Maha Pengasih. Tadi pertanyaannya, apakah pengasih dengan hukuman itu bisa? Bisa memang. Orang yang mengakibatkan kesengsaraan itu terus-menerus, supaya jangan muncul, itu perlu dibinasakan. Makanya harus kita terima kasih karunia itu terus, setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi merdekalah kita bebas. Jadi kadang-kadang kan kita bertanya seperti pertanyaan di hari Minggu. Kami berdoa, kami puasa, seperti tidak ada respon Tuhan. Ya, kami pendeta sudah berdoa, tetapi penyakit terjadi. Kenapa begini-begini? Itu pertanyaannya kan. Jadi makanya kata mengapa itu adalah kata kesal. Tetapi kata mengapa juga bahwa kita belum pahami. Nah, itu makanya kalau kita sudah pahami kasih Tuhan itu dengan menyerahkan diri kepadanya, itulah yang mendorong kita menjadi instrumen kebenaran itu kepada orang lain. Pahami. Jadi kadang-kadang kan kalau Anda lihat bangsa Gerika membuat salah pengertian kepada Yesus, atrasia, apatis.
dan tidak mau diganggu. Nah, ini manusia yang salah memberikan pendapat atas apa. Jadi manusia yang memisahkan diri dengan siapa? Dengan Tuhan, bukan Tuhan, tidak. Contoh, lihat aja persoalan Adam dan Hawa di Taman Eden. Langsung kok dicari dia, di manakah engkau? Gitu. Nah, itulah pertanyaan pertama di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, bukan di mana engkau, di mana dia. Nah, itulah ketika orang Majus itu mencari siapa? Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di mana dia, juru selamat itu? Itu pertanyaan pertama di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama, di mana engkau? Di mana posisimu dan posisi saya? Apakah Anda kan sudah paham? Supaya orang paham, kita beritahukan. Itu yang bikin banyak orang sekarang belum jelas. Memang kalau orang tidak paham, diputar balikkan itu nanti. Yang tadinya kasih jadi kejam dan segala macam. Tapi kalau kita mengetahui dengan jelas konsep kebenaran itu, maka arah perjalanan kita menuju kebebasan itu akan benar. Walaupun di tengah jalan itu kita jatuh bangun. Tuhan itu tetap Maha Pengampun. Datang. Jadi pertanyaannya, bukan berapa kali Anda jatuh, tapi berapa kali Anda bangun. Jadi bangun, bangkit. Itu makanya bangun, bangkit, bersinarlah. Katakanlah. Jangan duduk-duduk, bergerak itu artinya bangun. Mari kita bergerak, mari kita lakukan sesuatu pribadi. Kalau secara umum orang tidak mau, mari kita pribadi yang bergerak. Jangan persalahkan orang lain. Mungkin dia kurang paham. Ya kalau kurang paham jangan dipaksa-paksa. Mari kita buat paham. Nah, inilah pelajaran dari pelajaran ini kepada kita agar kita mempraktekkan. Jangan hanya tahu. Makanya kau tahu tapi kau tidak lakukan. Kau dengar tetapi kau tidak mengerti. Nah, kira-kira begitu Pak kita ini kan. Kita dengar tapi tidak mengerti. Kita mengerti tapi tidak lakukan. Sehingga tidak terjadi perubahan di dalam diri kita. Jadi biarlah Roh Tuhan itu merubah konsep paradigma kita agar kita bergerak. Walaupun mungkin secara umum tidak bergerak, mari kita bergerak secara pribadi pelan-pelan, maka itu akan mempengaruhi jemaat, mempengaruhi dunia, dan akhirnya kabar ini tersiar, bangkit, dan bersinarlah, maka bersinarlah, berduyun-duyunlah nanti orang dunia itu datang kepada siapa? Yesus. Sekarang sudah mulai berduyun-duyun, sekaranglah kesempatanmu untuk memberitahukan. Terima kasih Pak Aprianto. Oke, terima kasih Pendeta Simanjuntak atas tambahannya. Masih ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Kalau masih ada waktu, ada diskusi sedikit. Ya. Apakah kita tunggu kita benar dulu, dosa kita selesai, baru kita berdoa kepada Tuhan? Apakah harus kita merasa benar dulu, baru kita datang kepada Tuhan? Mungkin saya coba memberikan jawaban perihal pertanyaan ini. Jadi, kalau mau nunggu benar dulu ya, saya secara pribadi dan mungkin secara umumnya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang selalu mungkin juga berbuat dosa, artinya itu menjadi sebuah penghalang ya untuk kita datang kepada Tuhan, karena kita manusia yang sifat alamiahnya adalah berdosa. Jadi kalau kita memiliki anggapan nantilah dulu kalau saya sudah tidak berdosa dulu baru saya ke gereja, itu artinya sampai mati pun kita nggak akan pernah datang lagi kepada Tuhan. Karena apa? Karena sifat alamiah manusia adalah sifat yang berdosa. Dan ini menurut saya ini paradigma seperti ini bahaya oleh karena apa? Dia berpikir bahwa melalui perbuatannya lah dia bisa diselamatkan. Sementara konsep keselamatan tidak seperti itu. Seperti pelajaran kita bahwa kasih karunia telah ditawarkan kepada kita dan tinggal kita bagaimana menyambut keselamatan itu. Itu mungkin tanggapan dari saya perihal pertanyaan dari Pendeta Simanjuntak. Barangkali ada yang mau memberikan jawaban atau menambahkan, silakan. Di awal-awal aja kan kita sudah dikasih tahu bahwa kebenaran hanya ada pada Tuhan Yesus. Semua manusia itu berdosa. Jadi seperti pertanyaan dari Pendeta Simanjuntak, memang nggak perlu kita nunggu harus menurut kita benar. Menurut kita tidak pernah ada kebenaran. Kebenaran hanya Tuhan Yesus. Jadi kita harus berdoalah menurut
apa yang kita mau kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan apa kesalahan kita atau apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Kalau dari saya hanya begitu saya anggap. Karena manusia itu berdosa semua. Tunggu benar, kita tidak ada yang benar. Cuma berusaha untuk benar. Jadi keselamatan aja udah dikatakan hanya kasih karunia. Jadi kalau kita jangan sekali-sekali menganggap kita benar. Kebenaran hanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Pak Barus atas feedbacknya. Dan juga memang Allah itu datang bukan untuk orang benar, justru untuk orang yang berdosa. Justru disinilah dibutuhkan kesadaran diri kita supaya di dalam keberdosaan kita ya tempat kita datang hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, itu sih. Atau pada kesempatan akhir mau memberikan jawaban juga? Jadi memang semua kita adalah orang berdosa. Tetapi jangan itu menjadi penghalang datang kepada Tuhan. Tapi jangan juga kita, karena Allah itu Allah kasih, Allah yang penuh dengan rahmat, tapi kita mengulang-ulangi dosa. Nah, itu yang menjadi problema. Memang ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Ya, dosa kesayangan yang tidak kelihatan. Nah, apakah kita tunggu benar dulu? Ya, memang perlu kita kesadaran diri ya, kesadaran diri juga dari saya juga sebagai gembala yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan memang arahnya ini adalah kepada perjamuan kudus. Sangat bagus sekali Tuhan Paris Majuntak. Karena saya juga harus introspeksi juga diri saya sebagai pelayan. Jadi memang di dalam kehidupan kita itu harus selalu kita mendengarkan bisikan Roh Kudus. Karena dengan bisikan itulah kita boleh dituntun, kita boleh diarahkan, dan memiliki pertobatan. Karena hanya inilah oknum kelelahan itu yang ada di dunia ini, yang selalu berupaya, berusaha bagaimana supaya hidup kita itu lebih baik. Jadi kalau kita tidak mendengarkan suara Tuhan oleh Roh Kudusnya, maka itulah yang disebut dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Memang tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau kita apa? Kalau kita sungguh-sungguh. Tetapi ada dosa yang tidak diampuni kalau terus berkali-kali kita tidak apa? Tidak mendengarkan dan tidak membukakan pintu hati kita kepada bisikan itu sehingga kita boleh mendapatkan pertobatan. Jadi, ya, marilah kita supaya kita jangan merasa benar. Saya pun tidak merasa benar. Ya, karena memang kita manusia selalu mencari apa? Mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Kadang-kadang begitu. Ya. Jadi secara pribadi pun saya ya kalau ada persoalan saya selalu apa? Selalu pembenaran. Ya. Ada pembenaran. Dan itu sifat kita. Tapi carilah kebenaran. Selama kebenaran itu apa? Selama kebenaran itu berkenan untuk ditemui, itulah Yesus dalam kitab Mazmur. Carilah Allah selama dia apa? Berkenan untuk ditemui. Carilah wajahnya selama dia berkenan untuk apa? Untuk dicari. Jadi biarlah ya satu pelajaran yang khususnya sampaian Apres Majuntak, ya memang kita betul-betul bahwa kita rindu untuk apa? Dibenarkan oleh Tuhan. Bukan kita membenarkan diri kita. Tidak ada usaha kita untuk membenarkan diri. Karena saya juga orang yang berdosa. Hanya darah Kristuslah yang dapat menyempurnakan kehidupan saya kelak, keluarga dan jemaat yang kami gembalakan boleh semakin lebih apa? Semakin ya lebih hidup di dalam kehidupan yang kita hidupi. Terima kasih pada semua rangkir. Baik, karena kalau sudah tidak ada lagi yang mau memberikan pertanyaan atau tambahan sebagai rangkuman di sini bahwa hari Tuhan itu adalah pasti dan itu pasti akan datang. Tidak ditentukan oleh mayoritas atau jumlah. Keinginan dari Allah adalah semua kita umat-umatnya manusia diselamatkan, namun pilihan ada di tangan kita. Jadi marilah kita sambut keselamatan yang Allah telah tawarkan kepada kita supaya kita boleh diselamatkan ketika
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.